sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hidup kita sudah sepantasnya menjadi hidup yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Terlalu besar karyanya bagi dunia ini. Namun, kerap kali kita merasa kurang, abai, bahkan enggan bersyukur kepada Tuhan. Di Minggu Prapaskah 5 ini, biarlah kita menyadari bahwa sudah sepantasnya kita memberikan yang terbaik kepadanya. Yesus Kristus yang rela merendahkan diri dan wafat bagi kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ari Siagian dari Gereja Protestan Soteria di Indonesia dengan tema Makna Pengurapan Yesus. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian NKB 4 bait 1 hingga 3. Nyanyikanlah dengan syukur, angkat lagu yang meriah, serta bersorak-sorai bagi Tuhan Allahmu, Sang Raja semesta. Masyurkanlah, terus ampunkanlah Tuhan Allah yang besar. Seluruh alam raya pun adalah ciptaannya, dan miliknya tetap. Mari segera bersujudlah di hadapan tatanya. Dialah Sang Gembala baik yang menuntun umatnya sampai selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Dalam ibadah di Minggu pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema, yaitu makna pengurapan Yesus. Dari tema ini kita akan belajar bersama-sama bahwa ekspresi ada atau tindakan kasih yang dilakukan Maria kepada Yesus merupakan sebuah ungkapan syukur yang pada akhirnya menjadi panggilan bagi setiap kita juga untuk selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua bukanlah pribadi yang sempurna.
Ada banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat, yang tentunya mendukakan hati Allah. Kini marilah kita menyesali setiap dosa kita dengan mengaku di hadapan-Nya. Ketika menilik kembali kehidupan kami sungguh tertunduk malu karena dosa dan pelanggaran kami. Ibadah-ibadah kami terkadang berhenti pada ritual. Kami abai mewujudkannya dalam keseharian. Di rumah, kami bersyukur. Di kehidupan, kami bersungut. Di rumah-Mu kami mendengar kehendak-Mu. Di kehidupan kami melakukan kehendak kami sendiri. Di rumah-Mu kami mengaku dosa dalam setiap peribadahan. Tapi di kehidupan, kami berlaku dosa. Dalam ibadah, kami menerima pengampunan. Namun di dalam kehidupan, kami enggan memberi pengampunan. Ya Allah, Sang Pemurah dan Pengampun, berbelas kasihlah kepada kami, umat yang berdosa ini. Kepadamu kami memohon pengampunan. Amin. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengan seruanku, lalu ku diselamatkan mukhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih-Nya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar agungkan nama-Nya. Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, Kau yang hampir tenggelam, pandang kepada-Nya. Tuhan Yesus telah menang, Kau kan diangkat-Nya. Lautan yang mengamuk pun dibuat-Nya reda. Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah berdasarkan Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 16-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Yang umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikianlah sabda Allah. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur 126 dengan judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bacaan kedua terambil dari Filipi pasal 3
ayat 4-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskannya semua itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasanya kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menanggapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Allah. Saudara sekalian, pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang mengatakan, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita memfokuskan bacaan kita pada Injil yang tadi dibacakan untuk kita sekalian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama memang terlalu sensitif bagi seorang pendeta ketika dia berkhotbah tentang memberi. Karena apa? Karena memang selalu ada stigma negatif yang mewarnai kesannya bahwa ketika pendeta berkhotbah terkait memberi supaya umat mengucap syukur, nanti ujung-ujungnya demi memperkaya si pendeta tersebut. Tapi rasanya tidak demikian. Kita mau melihat bersama-sama secara objektif
bagian Alkitab yang tadi kita baca dan kita boleh memaknai bersama-sama perikop firman Tuhan di pagi hari ini. Kita menyaksikan dalam bacaan Alkitab tadi peristiwa Yesus diurapi oleh seorang perempuan bernama Maria. Karena saat itu Yesus berada di rumah Lazarus. Jadi otomatis ada Maria, ada Marta, dan ada orang-orang lain. Dan pada saat itu memang sedang diadakan perjamuan untuk Yesus. Perjamuan untuk apa? Perjamuan untuk mengucap syukur atas keluarga Lazarus tersebut. Kalau saudara baca dalam perikop sebelumnya, saudara akan mendapati bahwa peristiwa Lazarus dibangkitkan dari kematiannya itu membuat ada banyak orang bersyukur, terkhusus bagi keluarga pada saat itu. Jadi memang konteksnya saat itu, saudara sekalian, Yesus sedang dijamu sebagai sebuah bentuk terima kasih keluarga pada saat itu. Dikatakan oleh bagian Injil, ada sosok Marta yang sedang sibuk melayani. Sementara pada saat itu juga datang Maria yang membawa setengah kati minyak narwastu murni, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk melihat peristiwa pengurapan Yesus ini sebagai sebuah tindakan kasih yang begitu tulus, yang adalah ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan bagi Maria secara khusus, tetapi juga bagi keluarga besarnya, dan tentunya bagi kita sekalian. Jadi saya mengajak kita melihat ini sebagai sebuah ekspresi iman yang diungkapkan lewat sebuah tindakan mengucap syukur. Mari kita pertama-tama melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Tindakan seperti apa yang ia lakukan. Dikatakan oleh bagian Injil, Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi Maria menuangkan minyak narwastu murni itu, kemudian mengelap minyak yang ditumpahkan di kaki Yesus itu dengan rambutnya. Tindakan meminyaki itu, saudara sekalian, kalau dalam tradisi Alkitab, tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu, tindakan meminyaki itu adalah sebuah tindakan penghormatan. Biasanya yang diminyaki itu adalah orang yang mau diteguhkan sebagai seorang imam, sebagai raja, tetapi juga tindakan menghormati jenazah, begitu kan, supaya jenazah tetap harum. Lalu ada tindakan menyeka dengan rambut. Dan ini menarik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Tindakan yang dilakukan Maria dengan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kalau rambut itu dalam konteks kehidupan, biasanya bagi perempuan adalah sebuah simbol kehormatan juga. Maka kita melihat Yesus begitu dihormati oleh Maria. Pada saat itu rambut perempuan yang dikatakan adalah mahkota, begitu kan? Dan sampai saat ini tentunya juga demikian. Kemudian dipakai untuk memuliakan Tuhan. Titik terendah adalah bagian kaki yang mungkin kotor, tetapi kemudian diberi sebuah kehormatan yang begitu luar biasa. Dari sini yang pertama, saudara sekalian, kita mau belajar dan menjadi catatan kita bersama, bahwa memberi yang terbaik bagi Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memberi sesuatu untuk Tuhan itu tidak lagi berbicara tentang harga diri. Ini catatan kita yang pertama. Memberi kepada Tuhan tidak lagi berbicara tentang harga diri. Ada banyak orang memberi, tapi mau harga dirinya naik, gitu kan. Memberi supaya dipuji, memberi supaya disegani, memberi supaya orang tahu bahwa dia adalah orang yang sanggup memberi, memberi supaya orang tahu bahwa dia adalah orang kaya, dan ujung-ujungnya habis memberi, banyak ngatur, begitu kan. Banyak protes, seolah pemberiannya menjadi pemberian yang sangat pamrih sekali. Sehingga dari sini kita bisa melihat bersama-sama kalau saudara masih banyak protes habis memberi, masih banyak ngatur habis memberi, begitu kan. Masih ingin dipuji ketika engkau habis memberi, apalagi dibilang memberi untuk Tuhan, ngasih persembahan untuk Tuhan. Berarti apa yang saudara beri itu belum yang terbaik buat Tuhan. Saudara harus camkan ini baik-baik. Memberi dengan tulus untuk Tuhan. Nggak lagi berbicara tentang harga diri. Kalau mau hitung-hitungan dengan Tuhan, siapa sih kita? Toh apa yang kita miliki, apa yang kita punya, sekalipun itu kita peroleh dengan kerja keras, bukankah itu juga asalnya daripada Tuhan? Maka belajarlah dari Maria. Tindakan yang ia lakukan
meminyaki dan menyeka kaki Yesus, mengungkapkan suatu persembahan diri yang terbaik dan terindah bagi Tuhan Yesus. Karena dia telah mengalami sebuah perjumpaan dengan Kristus, perjumpaan yang bukan hanya menyadarkan dan membuka perspektif hidupnya, tetapi juga memperbarui hidupnya, sehingga Maria dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sosok Maria ini merupakan representasi dari spiritualitas yang menempatkan Kristus sebagai yang termulia. Sehingga kita dimampukan untuk merendahkan diri tanpa sedikit pun terselip perasaan bermegah diri. Sehingga pada akhirnya kita tidak lagi berbicara tentang harga diri saat memuliakan dan menyembah Kristus. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan apa yang dipakai untuk meminyaki kaki Yesus. Kalau dikatakan oleh bagian Alkitab yang dipakai adalah minyak narwastu murni. Minyak narwastu itu sejenis parfum yang sangat mahal harganya. Kisaran harganya, kalau harga yang ditaksir oleh Yudas Iskariot tadi oleh bagian Alkitab dikatakan sekitar 300 dinar gitu. 1 dinar itu saudara sekalian pada saat itu adalah upah sehari seorang pekerja. Sehingga ketika berbicara 300 dinar, ini berarti upah hampir setahun orang bekerja. Makanya nggak heran kemudian Yudas Iskariot menyindir tindakan Maria yang seolah kok yang dilakukan itu menjadi sebuah pemborosan. Sudah kerja capek-capek, ngumpulin banyak-banyak, ngumpulin dengan susah payah dan lama, tapi dipakai hanya untuk meminyaki kaki Yesus seolah itu tanpa harga, tanpa makna, boros sekali. Tapi apa yang mau kita lihat dari tindakan Maria yang meminyaki kaki Yesus dengan narwastu yang mahal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini catatan kita yang kedua, bahwa memberi yang terbaik bagi Tuhan tidak lagi diukur dari nominal yang dikorbankan. Apa yang dilakukan Maria itu menunjukkan betapa dalam kasihnya kepada Tuhan. Dia menyadari, dan saya percaya dia begitu menyadari bahwa apa yang selama ini ia terima dari upah kerjanya itu memang asalnya dari Tuhan. Maria juga sadar pada saat itu, apa yang Yesus lakukan untuknya dan untuk keluarganya itu jauh lebih berharga dari harga minyak narwastu tersebut. Kita ingat dalam kisah yang tadi saya di awal katakan, saudara sekalian, Lazarus saudaranya dibangkitkan oleh Yesus. Terlalu besar yang Yesus lakukan, yang setelah Yesus perbuat bagi keluarga Maria, dibanding dengan minyak narwastu yang harganya 300 dinar itu, saudaranya bangkit dari mati. Sehingga pada akhirnya saudara sekalian, Maria sama sekali tidak memperhitungkan nilai ekonomis dari minyak narwastu yang murni itu. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang seperti ini, kita garis bawahi bersama-sama. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang gak hitung-hitungan sama Tuhan, memang hidupnya gak akan pernah kehabisan berkat dari Tuhan. Maka bagi saudara sekalian, bagi kita semua, jangan pernahlah hitung-hitungan sama Tuhan. Makin saudara hitung-hitungan, makin habis segala sesuatunya. Tapi saudara sekalian jangan lupa, apa yang dilakukan Maria itu kemudian juga membuka mata mereka yang menyaksikan tindakan Maria itu. Membuka mata untuk menyadarkan bahwa jangan jadikan orang miskin sebagai alasan untuk jadi pribadi yang munafik. Coba saudara perhatikan kata-kata Yudas Iskariot dalam ayat 4 dan ayat yang kelima tadi. Dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Sebuah pertanyaan di situ. Tapi kemudian ayat 6 menjelaskan pernyataan Yudas Iskariot bahwa dikatakan hal itu, dikatakannya bukan karena Yudas Iskariot itu memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yang terbaik dan terindah menurut Yudas Iskariot dan mungkin menurut kita juga adalah jika kita mau peduli terhadap orang-orang miskin. Saudara sekalian, pernyataan itu tentu tepat. Tapi sekali lagi, jangan isi hati kita memperkatakan itu
jika hati kita itu masih busuk seperti Yudas Iskariot. Mau contoh nyata, saudara bisa perhatikan di media-media sosial. Bertebaran sekali orang-orang yang disebut, crazy rich begitu kan. Atau orang-orang dermawan yang, dalam konten-kontennya itu berbagi kepada orang-orang susah. Tapi cuman demi konten. Yang pada akhirnya membuat dirinya populer begitu kan. Dia pakai tuh orang-orang miskin untuk memperkaya dirinya. Seolah tampil bahwa dia adalah orang-orang yang paling baik, paling dermawan, mau nyumbang, mau nolong. Padahal mah ujung-ujungnya bukan itu. Dari apa yang dia lakukan justru memperkaya dirinya sendiri. Kan itu juga yang terjadi pada Yudas Iskariot. Maling teriak maling. Lalu bagaimana kita menyikapi pernyataan Yudas Iskariot atas tindakan Maria itu? Sederhana, saudara sekalian. Ngaca. Dan jangan jadi pribadi yang suka menghakimi. Urusan nolong orang susah itu, urusan memperhatikan mereka yang membutuhkan pertolongan itu seharusnya sudah menjadi kewajiban. Kewajiban kita, kewajiban gereja. Tanpa harus dipaksa-paksa. Dari sini kita diajak sebetulnya untuk kritis dan tidak terkecoh dengan orang-orang yang sering dengan vokal mengatasnamakan orang miskin atau rakyat tertindas, namun ujung-ujungnya ia sedang membela dan memperjuangkan kepentingannya sendiri. Dunia itu nggak hanya butuh orang-orang yang vokal membela orang miskin. Yang dibutuhkan dunia adalah mereka yang mampu menjadi teladan dan saudara bagi sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah video yang rasanya pantas untuk saudara saksikan dan saudara pelajari terkait memberi diri. Seperti ini videonya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Memberi itu indah kan saudara sekalian. Apalagi ketika itu semua dilakukan dengan ketulusan.
Maka catatan yang terakhir bagi kita, memberi yang terbaik berarti mau berkorban. Berkorban itu berarti sesuatu yang kita miliki, yang kita hargai, yang kita senangi, namun kita berikan dengan ketulusan hati. Maria sadar bahwa Yesus sudah beri yang terbaik baginya, bagi keluarganya. Maria dengan sadar menaruh rasa hormat pada Yesus. Maria sadar bahwa yang terbaik ia berikan kepada Yesus tanpa lagi harus melihat jerih lelahnya selama ini. Bagi Maria maupun kita pada akhirnya melihat bersama-sama. Bukankah teladan utama dari pengorbanan yang tulus itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia yang sedang kita hayati kesengsaraan dan pengorbanannya di masa-masa Prapaskah ini. Ia yang memberi diri untuk saudara dan saya. Pengorbanannya tidak bisa dinilai dengan kekayaan kita. Maka tetaplah menjadi sebuah panggilan bagi kita untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan, sambil terus merasakan kebaikannya atas hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk sabda-Mu yang kembali mengajarkan kami untuk mau berkorban, untuk mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, tanpa lagi harus mementingkan harga diri. Karena sesungguhnya begitu berharga apa yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dalam diri Yesus Kristus Tuhan, yang menyelamatkan kami semua. Saat ini kami datang membawa segala permohonan kami kepada Tuhan. Kami mendoakan pemerintah pusat dan daerah, mereka yang dipercaya untuk boleh menjadi pemimpin. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Apapun yang menjadi keputusan kebijakan mereka, biarlah selalu membawa damai dan keadilan. Kami doakan kehidupan bermasyarakat di masa pandemi ini. Segala penanganan kasus dan program vaksinasi COVID-19. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Baik. Pada saatnya kami semua boleh terbebas dari pandemi ini. Kami boleh hidup sehat, hidup tanpa lagi diliputi rasa takut. Maka biarlah setiap mereka yang berjuang, termasuk yang memperjuangkan segala sesuatu demi keselamatan banyak orang. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap mereka. Dan kami sebagai masyarakat boleh mendukung setiap upaya yang ditempuh. Saat ini kami doakan Gereja Kristen Indonesia
juga gereja-gereja di Indonesia pada umumnya, supaya senantiasa hidup dalam kebersamaan, sehati sepikir sepenanggungan, saling bergandengan tangan untuk terus memuliakan Tuhan lewat kehadiran gereja di tengah dunia. Berkatilah para pemimpin gereja, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, baik di kota maupun di desa. Kami doakan juga secara khusus pergumulan jemaat Bakal Pos Taman Yasmin, baik para jemaat maupun simpatisan, baik para keluarga yang ada. Tuhan berkati setiap relasi rumah tangga, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Kami mengingat para orang tua, para lansia, supaya selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan kami doakan setiap mereka yang dalam keadaan sakit pun dalam proses pemulihan. Kami selalu beriman ketika mereka rindu untuk sembuh, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Maka setiap proses yang dijalani, obat-obat yang dikonsumsi, terapi yang dilakukan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kami juga doakan pergumulan Bapos Taman Yasmin untuk mendapatkan hak beribadahnya kembali. Kami percaya Tuhan yang berkenan atas segala sesuatu, Tuhan yang mendengar setiap seruan doa dan menjawab seturut kehendak Tuhan yang kami pastikan selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Kami juga doakan program pelayanan serta kesehatan jemaat dan pengurus Bakal Pos GKI Taman Yasmin. Biarlah setiap mereka yang memberi diri boleh terus diberkati Tuhan, sehingga pelayanan mereka menjadi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga hadir dalam pergumulan kami, harapan, seruan, setiap kerinduan kami percaya Tuhan mendengarnya, Tuhan menjawabnya, dan jawaban Tuhan selalu menjadi jawaban yang terbaik bagi kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa, yang dalam doa ini kami nyanyikan bersama-sama. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita dengan mempersembahkan persembahan syukur yang telah kita persiapkan bersama. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tercantum pada layar, atau dapat disimpan untuk nanti diserahkan langsung kepada bendahara gereja. Firman Tuhan yang menuntun kita saat ini terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebagai nyanyian persembahan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 298
bait pertama sampai dengan ketiga. Selama bumi didiami dan seterusnya. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami, sembah syukur padamu naik. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita ini dengan doa persembahan. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Pemurah dan Pengasih. Engkau yang senantiasa mengaruniakan segala karunia untuk kami. Kami mohon Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini kita dengan memuji Tuhan dari lagu pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 338, bait pertama sampai dengan keempat. Marilah, marilah, hai saudara, dan seterusnya. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan malah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah curahan berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukacitalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai, yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih dan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah.